ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab Engkau Yahweh, Bapa yang kekal. Haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Engkau Yahweh, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Engkau Yahweh, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Engkau Yahweh, Bapa yang kekal. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah dalam ibadah Erev Sabat pada saat ini, di mana kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yeshua. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, saya akan berbicara tentang generasi milenial dan generasi Z. Apa itu generasi milenial dan apa itu generasi Z? Siapakah yang mencetuskan pertama kali istilah generasi milenial? Sehingga kita sering mengucapkan, kita harus ngerti. Jangan kita mengucapkan tetapi tidak mengerti karena kita ikut-ikutan. Perhatikan dengan baik. Istilah generasi milenial itu diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika yang bernama William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Jadi dua orang ini adalah penulis buku dan sering menggunakan istilah generasi milenial. Nah, apakah generasi milenial? Generasi milenial sering disebut sebagai istilah anak zaman sekarang dengan perilaku yang khas dan sering disebut sebagai generasi Y sebelum istilah Z ya, sebelum huruf Z itu ada huruf Y. Jadi generasi milenial sering disebut sebagai generasi Y, yaitu anak-anak yang dilahirkan sekitar tahun 1980 sampai 1995 sampai 97-an kira-kira sekitar itu. Itu disebut generasi milenial. Generasi milenial ini, saudara-saudara, dikenal dengan generasi
malas. Ya, kenapa disebut generasi malas? Karena tidak dipahami oleh orang yang melihat. Karena generasi ini adalah generasi yang dilahirkan dalam era gadget. Jadi setiap saat yang dilihat adalah gadget atau HP, ya. Mau beli sesuatu juga lihat dari HP. Karena itu pernah ada satu naskah apa yang bisa menggantikan banyak hal. HP. Karena HP itu bisa menggantikan televisi, artinya televisi bisa dilihat melalui HP, bisa menjadi pengganti koran, karena melihat koran bisa dari HP, bisa menggantikan alat-alat pengukur yang lain. Jadi banyak sekali yang digantikan oleh HP. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang selalu melihat HP. Jadi segala sesuatu dilihat di HP. Maka generasi kolonial, kalau seperti saya ini generasi kolonial, itu melihat yang tidak mengerti akan mengatakan bahwa generasi milenial ini adalah generasi malas. Karena enggak ngapa-ngapain, selalu lihatnya HP. Ya, mau belanja juga lihat HP. Kemudian apa yang dimaksud dengan generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar 1997 sampai tahun 2000-an. Nah, generasi ini adalah generasi yang tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Terkenal dengan generasi yang ambisius, mahir di bidang digital, dan memiliki percaya diri yang luar biasa. Selalu mempertanyakan otoritas dan banyak menggunakan bahasa gaul. Lebih sering menggunakan waktu sendiri. Ya, karena tadi sudah terikat dengan gadget-gadget tadi ya. Lebih sering menggunakan waktu tersendiri, masa keingintahuannya tinggi, namun rentan terkena depresi dan anxiety. Apa anxiety itu? Anxiety adalah kecemasan dan ketakutan berlebih, terlebih takut terhadap masa depan. Ini adalah generasi Z. Kenapa? Karena generasi ini tergantung dari teknologi. Karena itu ada yang mengatakan bahwa nanti sekali waktu ketika semua sudah harus menggunakan listrik, maka ketika listriknya mati, di shutdown, maka semua akan berantakan. Dan ini memang sangat membahayakan bagi kehidupan umat manusia. Karena itu kalau kita melihat kondisi akhir zaman, ada usaha yang mendukung posisi menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach. Karena di dalam kitab Daniel katakan bahwa menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach akan ada orang bepergian. Nah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Maka usaha yang baik adalah usaha kuliner pada akhir zaman. Kemudian usaha hotel, penginapan, ya, usaha perlengkapan menganten. Nah, untuk menanggulangi generasi adalah usaha terapi psikologis. Ini semua adalah usaha-usaha yang mendukung. Karena itu terapi psikologis sekarang ini sangat banyak di mana-mana bermunculan, walaupun kemampuannya diragukan, ya. Kalau Pak Simeon kemampuannya tidak diragukan karena beliau juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk terapi psikologis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang disebut dengan generasi milenial dan generasi Z. Saya mengagumi ada seorang perempuan muda yang ditunjuk sebagai jubir G20
atau juru bicara G20 yang dikenal dengan nama Maudy Ayunda. Dia mewakili Indonesia untuk menjadi juru bicara dalam konferensi G20 di Bali. Kemarin saya sudah nonton videonya, memang ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Karena saya tidak tahu usianya, tapi sekitar usia generasi milenial dan generasi Z. Dia pintar ngomong, cara ngomongnya teratur, dan mahir beberapa bahasa asing. Pintar anaknya. Ya, jadi sudah cantik, pintar lagi. Ini yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi jubir G20. Itulah yang disebut dengan Maudy Ayunda. Sekarang ini sedang terkenal, saudara-saudara, karena kemarin dia mendemonstrasikan saat memperkenalkan diri dengan bahasa yang teratur, dengan logat yang cukup enak didengar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kitab suci menyikapi hal ini? Ketika kita melihat adanya generasi-generasi yang menggunakan teknologi-teknologi ini, bagaimana kitab suci menyikapi hal ini? Ternyata kitab suci menyikapinya tertulis di dalam firman-Nya bahwa kita tidak hidup dalam satu generasi, tetapi kita harus memiliki sikap hidup dengan beberapa generasi. Untuk itu saya akan mengajak untuk membuka di dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Dan keturunan Yehuda datang menghadap Yehosua di Gilgal. Lalu Kaleb anak Yefune orang Kenas itu berkata kepadanya, engkau tahu bahwa Yahweh telah berbicara kepada Mose abdi Elohim itu seperti kepadaku dan seperti kepadamu di Kades Barnea. Aku seorang yang berumur 40 tahun ketika Mose hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Namun saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat tawar hati bangsa ini, sedangkan aku dengan segenap hati mengikuti Yahweh Elohimku. Lalu Mose bersumpah pada hari itu dengan berkata, sesungguhnya tanah yang di atasnya kakimu telah menginjak itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah sepenuh hati mengikut Yahweh Elohimku. Dan sekarang, lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku sebagaimana dia berkata. Ini sudah 40 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Mose. Sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Dan sekarang, lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Mose mengutus aku, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Maka sekarang berikanlah kepadaku gunung itu yang telah Yahweh katakan pada hari itu. Karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu bagaimana orang enak berada di sana dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Yahweh beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka seperti Yahweh telah berkata. Lalu Yehosua memberkati dia dan dia memberikan Hebron kepada Kaleb anak Yefune menjadi warisan. Karena itulah Hebron telah menjadi milik Kaleb anak Yefune orang Kenas itu, menjadi warisannya sampai hari ini, karena dia dengan segenap hati telah mengikut Yahweh Elohim Yisrael. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Kaleb bin Yefune adalah sebagai contoh seseorang yang melintas batas generasi. Disebutkan di sana bahwa
Kaleb bin Yefune ini tidak termakan usia istilahnya. Usia itu hanya sebatas angka. Saya juga mengamati sekarang ini ketika orang-orang dulu ya, kalau sudah usia 60 tahun itu kok rasanya sudah sangat tua sekali. Tapi sekarang 60 tahun masih lari sana lari sini. Ya. Jadi di sini kita melihat Kaleb bin Yefune tidak termakan usia. Bayangkan kitab suci mengajarkan usianya sekarang pada saat dia ngomong itu usia berapa? 85 tahun. Tetapi memiliki kekuatan sekuat 40 tahun. Coba saya baca lagi ayat 10 dan 11. Di sana dikatakan, dan sekarang lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku sebagaimana dia berkata. Ini sudah 45 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Mose. Sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Dan sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Mose mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Jadi di sini kita melihat bagaimana Kaleb bin Yefune sudah melayani berapa tahun, saudara-saudara? 45 tahun. Karena pada saat dia dipanggil untuk mengintai negeri Kanaan, dia berusia 40 tahun. Pada saat dia ngomong itu usianya 85 tahun. Saya saja menjadi gembala sidang belum ada 40 tahun. Sekarang tahun 2022, berarti 22 tahun ditambah 8 tahun, berarti 30 tahun. 30 tahun saya melayani full time. Ya, masih kalah dengan Kaleb bin Yefune. Kaleb anaknya Yefune. Dia 45 tahun melayani tetapi tetap memiliki semangat yang tinggi. Dan saya pun di dalam melayani tentang kebenaran firman itu tidak akan pernah lekang dengan kondisi usia. Ya, karena saya juga menganggap usia itu hanya sebatas angka. Jadi tidak usah saudara melihat angka, waduh umurku kok sudah segini ya, lalu melorot semua tuh seluruh organ-organ tubuhnya, seluruh sel-selnya mengecil semua. Kenapa? Karena usianya sudah lanjut. Nglokro, betul ya. Saya pernah ke Amerika, di Amerika itu ada seorang ibu tua, orang Jepang, dari posturnya, dari bentuk kulitnya. Dia naik mobil di depan saya, berhenti saudara-saudara. Kemudian dia turun dari mobil, kemudian dia ngomong, enggak tahu ngomong apa karena saya enggak ngerti bahasanya. Kemudian saya diminta oleh teman saya, coba Pak Yakub turun ditanya. Saya bilang ditanya, apa yang mau ditanya? Saya enggak ngerti bahasanya. Ternyata maksudnya dia ini orang Jepang, minta tolong untuk dimundurkan mobilnya. Jadi dia bisa membawa mobil hanya maju saja, tidak bisa mundur. Dalam hati saya kok nekat banget ya. Nah ini adalah orang-orang yang tidak termakan usia. Dan kita tahu di Jepang itu terkenal banyak orang tua, tetapi otaknya masih brilian. Dia sudah tua, mungkin usianya sudah 80, sekarang mungkin sudah meninggal karena sudah 20 tahun lebih, berarti sudah 100 tahun usianya. Karena waktu itu dia sudah tua sekali, tapi dia masih bisa mengendarai kendaraan. Jadi dia punya akal, kalau tidak bisa mundur ya minta tolong orang, begitu. Artinya tidak menyerah. Tapi kalau di Indonesia, usia 58 tahun saja sudah banyak yang gembletak, tidak bisa apa-apa, saudara-saudara. Ya, sudah invalid. Nah ini adalah orang yang termakan usia. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah kita memang tidak ingin termakan usia.
kita ingin seperti Kaleb bin Yefune yang melakukan lintas generasi atau mengatasi generasi. Jadi kekuatannya itu kekuatan generasi sebelumnya, tetapi mengikuti. Misalkan seperti saya ini dianggap generasi kolonial, bukan generasi milenial. Tapi usia-usia saya itu sudah usia generasi kolonial. Tetapi bisa mengikuti generasi milenial. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Makanya Kaleb anak Yefune itu walaupun sudah usia 85 tahun, tetapi kekuatannya seperti usia 40 tahun. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana menjaga hal itu agar terjadi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal, tapi saya akan sampaikan 4 hal saja. Yang pertama, jangan bermalas-malasan. Artinya, ya banyak beraktivitas begitu. Saya banyak beraktivitas, baik khususnya aktivitas otak. Ya, kalau enggak pikun, saudara-saudara. Kita lihat banyak sekali orang-orang tua yang ketika sudah lanjut usia, baca koran tidak pernah, baca apa tidak pernah, cuma duduk termangu-mangu, cepat game over, saudara-saudara, cepat mati. Berapa banyak saya memberi nasihat kepada orang-orang tua ketika diminta anaknya untuk pensiun. Memang tidak salah juga anaknya karena ingin menyenangkan hati orang tuanya. Maksudnya orang tua sudah, kamu datang aja ke sini, tidak usah ngapa-ngapain, makan tidur saja sudah. Ya, maksudnya ingin menyenangkan hati orang tua. Tapi kenyataannya dengan cara makan dan minum saja, kurang bergerak, kurang mikir, justru yang terjadi pikun dan akhirnya menyusahkan orang lain. Karena generasi milenial ini juga disebut generasi pemalas. Ya, karena dianggap tidak mengerjakan apa-apa. Mungkin orang melihat saya juga generasi milenial. Karena saya adanya di kamar, komputer di dada, saya main untuk, bukan main game, ya, tetapi membuat YouTube, membuat renungan dan sebagainya. Artinya kita ini jangan mau kalah dengan yang generasi milenial. Kalau kita sudah merasa ada sesuatu yang kurang, mengupayakan bagaimana supaya kita tidak memiliki penurunan. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu kan saya khotbah pakai ini. Ya, saya lihat hurufnya kekecilan. Nah, saya berpikir karena ada berkat, Bapak Yahweh memberkati, saya ganti menjadi yang agak besar. Tujuannya apa? Supaya mengupdate pengetahuan. Karena saya sudah sering kali katakan, kalau saya menyampaikan firman, saya menyampaikan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, ya. Jadi jangan bermalas-malasan. Kitab suci pun mengajarkan kepada kita supaya jangan bermalas-malasan. Amsal 6 ayat 6 dari Indonesian Literal Translation katakan apa? Pergilah kepada semut, hai pemalas. Perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Orang yang kurang bergerak, otaknya juga tidak bergerak, hanya makan tidur melulu, apalagi kalau sudah tua pengennya manis-manis. Yang terjadi apa? Kena kencing manis, ya, diabetes. Padahal diabetes ini sesuatu yang mengerikan loh saudara. Orang kalau kena diabetes itu seluruh organnya lemah semuanya. Nanti kakinya bengkak, matanya nggak bisa lihat, wah ini sudah gawat. Kerjaannya tiap malam kencing berkali-kali bukan karena banyak minum, tetapi karena mengalami sakit penyakit. Jadi harus mengikuti perkembangan, ya, perkembangan kehidupan milenial. Akibat tidak mengikuti perkembangan zaman apa? Apalagi sekarang zaman gadget, semuanya menggunakan teknologi. Yang pertama akan termakan berita hoax. Berapa banyak orang-orang yang tidak memahami
termakan oleh berita hoax, berita bohong, sehingga akhirnya jadi mengikuti sesuatu yang salah. Kenapa? Karena suara orang lain bisa dibuat seperti suara orang yang kita mau. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube ada suara dari Presiden Barack Obama. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu, tetapi dia bisa mengatakan melalui video dan diperlihatkan mulutnya juga sama. Padahal ini menggunakan program. Jadi kalau orang yang tidak mengerti itu dianggap nyata, padahal itu hanya berita hoax. Jadi ketika dia mengatakan, yang ngomong orang lain, tapi suaranya dibuat menjadi suara Barack Obama. Nah, Barack Obama tidak mengatakan itu, tapi mulutnya bisa dibuat persis. Ini ada programnya, saudara-saudara, kan mengerikan sekali. Demikian pula yang dalam bentuk gambar, ini sangat mudah. Saya pun bisa, misalkan saya buat Pak Sarmujito pakai bikini, bisa, gampang sekali itu menggunakan Photoshop. Ya, nah orang yang enggak tahu bilang, oh lah ternyata Pak Sarmujito LGBT, pakai bikini, kan begitu. Nah buktinya apa ini loh Pak, lihat buktinya ini. Begitu dilihat, oh iya pantes Pak Jito, tapi nek jalan kok ya bukan kayak LGBT ya. Tapi kok ini kenyataannya seperti ini. Dan orang-orang yang ahli mengubah itu, saudara-saudara, itu dilihat dengan zoom in, nggak kelihatan. Dan itu bisa dibuat ya. Karena itu kita harus mengikuti perkembangan zaman, kalau tidak kita akan termakan hoax. Kemudian yang kedua akan tersingkir dengan sendirinya. Saya sudah sering kali katakan bahwa guru SD pun sekarang minimal S1, betul ya? Sekarang harus S1, dan itu pun harus menguasai Microsoft PowerPoint. Jadi yang tidak bisa mengoperasikan Microsoft PowerPoint dipensiun dini, karena dianggap afkir, tidak bisa ngajar dengan baik. Karena itu saya katakan bahwa pengajar yang baik adalah bukan saja menyampaikan materi yang baik, tetapi juga cara menyampaikannya dengan baik itu juga mendapatkan penilaian. Walaupun materinya baik, tapi kalau cara menyampaikannya tidak baik, ya sama saja tidak baik. Kenapa saya bisa mengikuti Microsoft PowerPoint? Awalnya adalah tahun 97 ketika saya pergi ke Hawaii, diajar oleh dosen-dosen di sana menggunakan PowerPoint. Waktu itu saya tercengang-cengang, saudara-saudara, karena mereka menggunakan PowerPoint yang hurufnya bisa bergelombang, bisa jalan sendiri. Saya terkagum-kagum. Wah, luar biasa sekali ini. Padahal itu merupakan bagian dari Microsoft Office. Tapi saya waktu itu belum ngerti, baru lihat itu. Kemudian selesai ngajar, saya deketi dosennya, saya tanya, itu programnya apa? Dia bilang PowerPoint. PowerPoint itu belinya di mana? Saya bilang. Dia bilang, loh itu kan include termasuk Microsoft Office. Ya saya mau nggak ngerti ya, iya aja. Begitu pulang sampai rumah, saya pergi ke toko buku. Saya beli buku panduan bagaimana mengoperasikan PowerPoint. Kemudian saya bisa menyampaikannya dengan baik. Jadi kalau enggak, terpaksa akan tersingkir dengan sendirinya. Ya. Karena apa? Dunia berkembang. Kita harus ikut berkembang karena kitab suci mengajarkan kepada kita. Nanti kita akan langsung ke sana lagi ya. Kemudian kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan salah mengakses dari sumber yang jahat. Karena di internet ini sumber baik dan sumber jahat itu berseliweran, kita kadang tidak bisa membedakan. Jadi kalau kita tidak mempelajari dan tidak mengikuti perkembangan zaman,
kita hanya akan mendengar katanya seperti ini, katanya seperti itu, karena kita tidak bisa mengakses sendiri. Dan kalaupun mengakses sendiri, salah mengakses. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa untuk mengikuti perkembangan. Setidak-tidaknya tidak gaptek, gegap teknologi. Kemudian hal yang berikut, bagaimana menjaga agar kita bisa melintas generasi. Yang pertama, jangan bermalas-malasan. Yang kedua, jaga makanan. Makan yang sehat. Firman sudah mengatur di dalam Imamat 11. Intinya yang terbaik adalah sabu-sabu. Sayur buah. Ya, bukan sabu-sabu yang bikin orang teler, bukan. Ya. Kita mengenal adanya koser dan tame, ya, tame dan tahor. Tahor itu koser itu layak untuk dimakan. Tetapi kalau saudara nonton YouTube yang saya pernah sampaikan yang berjudul Binatang Haram dalam Perspektif Ibrani, nanti bisa dilihat lagi di YouTube khotbah saya tentang binatang haram dalam perspektif Ibrani. Binatang yang koser pun kalau cara membunuhnya tidak manusiawi, itu akan menjadi tame atau tidak koser. Kenapa? Karena ketika daging koser, misalkan seperti yang saya lihat, orang lembu itu kan termasuk koser. Lembu itu termasuk binatang tahor, ya, yang bisa dimakan. Tetapi kan ada yang cara membunuhnya di gelonggong air dulu, ya. Itu ternyata lembunya itu stres. Dan kalau stres akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini adalah hormon yang merusak. Itu akan masuk ke daging-dagingnya. Sehingga ketika orang makan daging sapi, lembu, walaupun itu adalah dagingnya tame, koser, artinya tahor, ya, layak untuk dimakan karena bersih. Tapi kalau cara membunuhnya itu tidak manusiawi, itu akan berpengaruh. Ya, misalkan kayak ikan lele. Lele itu kan adanya di dasar. Nah, ternyata karena kitab suci katakan ikan yang tidak bersisik itu jangan dimakan. Karena apa? Ikan yang tidak bersisik itu kebanyakan adanya di dasar. Nah, di dasar itu banyak logam-logam berat. Sehingga tubuhnya mengandung merkuri, sehingga ketika orang banyak makan, tubuhnya tekanan darah naik, kolesterol naik, semuanya jadi naik. Ada orang tanya kepada saya, bagaimana Pak kalau sedikit saja? Ya kalau untuk sedikit saja sih tidak masalah, karena binatang yang koser pun kita tidak tahu apakah itu membunuhnya benar atau tidak. Tapi saya juga berpikir ketika binatang akan dibunuh, tentu dia akan mengeluarkan hormon kortisol karena dia akan mempertahankan diri untuk tidak mati. Karena itulah kitab suci mengatakan sebetulnya makanan yang sehat bagi manusia adalah sabu-sabu, sayur buah dan biji-bijian. Kan di dalam kitab suci tertulis makannya itu. Atau kalau sekarang ini vegetarian, ya. Dan orang-orang yang vegetarian itu lebih sehat daripada orang yang makannya enak-enak, yang tame, ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi YouTube saya yang berjudul Binatang Haram dalam Perspektif Ibrani. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana menjaga agar kita bisa tetap sehat dan bisa lintas generasi. Yang ketiga adalah be happy, selalu ceria, jangan stres.
Ya, karena stres itu membuat wajah lebih tua dari usianya. Kalau tidak percaya, saudara lakukan. Nanti saudara akan lebih tua dari usianya. Tapi tentu jangan dilakukan ya. Kalau bisa, kan di internet juga ada terapi tertawa, terapi senyum. Ternyata senyum itu menghasilkan hormon-hormon yang menyehatkan daripada stres. Maka dari itu kitab suci mengajarkan kalau saudara bermasalah dengan orang lain. Sekarang saya mau tanya dulu, orang bermasalah boleh enggak? Boleh saja, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Karena ketika sampai matahari terbenam, apalagi di bawah tidur, iya kalau bisa tidur. Kadang enggak bisa tidur dan itu sebetulnya kenapa sih orang kok harus tidur? Orang tidur itu, ketika tidur itu sel-sel tubuh yang sudah dipergunakan hari itu, yang sudah pada rusak. Buktinya terjadi kerusakan sel apa? Kita lelah, kita ngantuk. Itu kalau kita tidur dengan membawa kemarahan atau stres, ketika kita tidur tidak terjadi regenerasi sel. Sehingga ketika bangun masih capek, masih lelah, pikirannya ndak karu-karuan, ya itu karena tidak terjadi regenerasi sel. Jadi memang semua sudah ditulis di dalam kitab suci. Karena itulah tadi saya katakan bahwa apabila kita buka terapi psikologis itu cocok, karena sekarang ini banyak orang stres. Karena itu ketika Pak Simeon mau membuka terapi psikologis, saya mendukung saudara-saudara. Karena apa? Pertama memang beliau di bidangnya psikologi, ya ilmu kejiwaan, dan banyak belajar juga sampai belajar kepada seorang ahli terapi dengan biaya yang mahal. Sekali belajar waktu itu saja 55 juta untuk belajarnya saja. Karena itu ketika minta izin dari pemerintah, pemerintah membuatkan izin, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar tetap sehat dan bisa lintas milenial dan generasi Z, atau kita melintas generasi? Cari teman atau bersahabat dengan orang yang bisa saling berbagi kisah hidup dan bisa untuk curhat. Jadi jangan menyendiri. Ciri-cirinya orang stres itu menyendiri, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang depipis sendirian, nah ini stres nih orang, ya, nggak mau keluar, adanya di kamar terus-menerus. Kecuali kalau saya di kamar terus-menerus, tapi bukan stres. Saya membuat firman Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya sehat. Jadi bisa bersahabat, sehingga ketika kita ada unek-unek dan ada sesuatu yang harus dicurhatkan, bisa curhat. Kalau secara psikologis, ada yang mengajarkan teriak di sawah, supaya aura negatif itu keluar semuanya. Ya, apa yang ada di otak itu bisa keluar semuanya. Teriak yang keras. Ada yang dengan cara yang jago tinju, ya mukul sesuatu begitu, luapkan emosinya untuk keluar sehingga nanti bisa lega hatinya. Tetapi yang terbaik adalah mengikuti firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, tadi yang pertama adalah sikap generasi milenial dan generasi Z, ajaran firman Tuhan. Lebih daripada itu, kita yang pertama ada lintas generasi atau melintasi generasi. Yang kedua, usia tua bukan berarti tidak berproduksi atau tidak menghasilkan. Di sini di dalam ayat tadi dikatakan bahwa Kaleb bin Yefune usianya 85 tahun. Tetapi dalam usia 85 tahun itu dia bisa menghasilkan sesuatu di ayat 14. Di sana dikatakan, karena itulah Hebron telah menjadi milik
Kaleb anak Yefune orang Kenas itu menjadi warisannya sampai hari ini karena dia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Jadi intinya karena mengikuti perintah Bapak Yahweh, dia memiliki pola pandang, pola pikir yang berbeda. Ketika Mose mengutus 12 pengintai, yang 10 kan sama, yang bedakan Kaleb bin Yefune, Kaleb anak Yefune dengan Yehosua anak Nun, ya, 2 yang berbeda. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kira-kira ketika 10 orang mengatakan bahwa bangsa Kanaan itu tinggi besar seperti raksasa, itu betul atau tidak sebetulnya secara fisik? Betul, secara fisik betul. Tetapi konsep cara pandangnya yang berbeda, ya. 10 orang itu melihat dengan konsep cara pandang biasa, tetapi Kaleb bin Yefune dan Yehosua bin Nun, dia memiliki konsep pola pikir yang berbeda. Jadi 10 orang itu sebetulnya tidak salah karena dia melihat secara fisik. Tetapi 2 orang ini melihat secara spiritual. Dia katakan bahwa bersama dengan Bapa Yahweh kita mampu mengalahkan mereka. Artinya ada sesuatu yang diandalkan. Ya, konsep pola pikir itu yang harus berubah. Termasuk juga di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, saya menggembalakan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya konsep pola pikir yang berbeda dengan para pendeta pada umumnya. Karena konsep pola pikir itulah yang akan menentukan hasilnya. Misalkan saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, misalkan saya ini pengusaha pabrik sepatu, saya punya usaha sepatu, saya punya pabrik. Saya utus Pak Sarmujito dan Pak Kosen. Saya bilang Pak Kosen dan Pak Sarmujito pergi ke Papua. Coba survei, kira-kira bisa enggak kita jual sepatu di sana? Pergilah Pak Kosen dengan Pak Sarmujito ke Papua. Seminggu. Setelah seminggu pulang, Pak Sarmujito memberikan laporan begini, Pak, kita tidak bisa menjual sepatu di sana karena orang Papua tidak ada yang pakai sepatu. Nah, Pak Kosen laporannya lain. Pak, prospeknya besar karena orang Papua ternyata belum pakai sepatu. Jadi kalau kita jual sepatu di sana bisa laku. Karena orang Papua itu tenaganya kuat-kuat. Nah, ini kan Pak Sarmujito dengan Pak Kosen melihat dengan mata kepala sendiri dengan penglihatan yang sama. Tetapi konsep pemikirannya yang berbeda. Yang satu berpikir masa depan, yang satu berpikir saat itu. Nah, 10 orang yang diutus Mose pada saat itu adalah orang yang berpikir saat itu. Sedangkan Kaleb bin Yefune dan Yehosua bin Nun berpikir jauh ke depan. Pertama karena dia tahu bahwa Bapa Yahweh sudah menyediakan tanah Kanaan untuknya. Yang kedua karena penyertaan Bapa Yahweh. Sehingga dia katakan walaupun orang mengatakan bahwa kita seperti belalang, tapi kita bisa mengalahkannya. Jadi ini konsep pola pikir yang berbeda. Ya. Itu adalah lintas generasi, saudara-saudara. Jadi usia bukan berarti tidak berproduksi. Apa yang dihasilkan, Pak, kalau saya sudah lanjut usia? Doa bagi orang lain. Karena saya menyadari bahwa pelayanan saya tidak akan berhasil tanpa ada orang-orang yang mendoakan. Menyampaikan firman dengan sungguh-sungguh itu tidak gampang, saudara-saudara. Kalau asal cuap-cuap gampang. Naik ke mimbar, saudara-saudara, kita dengar bagaimana Roh Kudus akan bicara. Sudah ngomel, karpe dewe, semau-maunya sendiri. Bagaimana Roh Kudus yang berbicara, artinya apa?
tidak ada persiapan. Ya, akibatnya ya saudara pulang juga tidak dapat apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa dimengerti. Karena itu dalam pelatihan batalion kavaleri untuk hari Minggu besok, saya yang akan berbicara pertama mengenai ilmu berkhotbah, ya. Bagaimana cara kita menyiapkan khotbah yang baik, bukan asal-asalan. Ada teorinya. Kemudian bukan hanya berdoa bagi orang lain, juga bisa memberi nasihat dari pengalaman. Orang yang tua kan dikatakan lebih banyak makan asam garam, artinya memiliki banyak pengalaman. Kalau kita menyerap pengalaman, kan kita tidak perlu mengalami. Orang lain sudah mengalami, kita tinggal menuai hasilnya. Kan begitu. Artinya walaupun usia sudah tua, tetapi bukan berarti tidak mampu berbuat apa-apa. Bisa memberikan nasihat kepada yang muda dengan cara yang baik. Karena anak-anak muda milenial ini kalau diberi nasihat seringkali tidak mau. Karena dianggap, wah kamu generasi kolonial sudah ketinggalan zaman, kan begitu. Tetapi kalau kita memberi nasihat dengan cara yang baik, dia akan bisa menerima, bahkan lebih keuntungan karena berdasarkan pengalaman kita. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengikuti perkembangan dunia, karena dunia terus bergerak dengan cepat. Nah ini ayat firman Tuhannya juga mengajarkan supaya otak kita juga diupdate terus menerus. Artinya kita mempelajari sesuatu yang baru. Jangan sampai pendeta taunya cuma masalah rohani saja, hal yang tidak rohani dianggapnya duniawi. Ya, dulu ada orang yang tanya kepada saya soal KB, keluarga berencana. Saya tidak bisa mengatakan, misalkan, Pak saya mau ikut KB tetapi dengan cara susuk. Jangan-jangan, itu bahaya, itu ada setannya. Ya, tidak bisa seperti itu. Susuk KB itu tidak ada setannya. Tetapi itu merupakan teknik bagaimana spermatozoid dan ovum ketika bertemu itu tidak bisa bercampur. Karena ada obat yang dimasukkan melalui susuknya itu, di mana dalam kurun waktu tertentu dia akan mengeluarkan sepersekian mililiter, itu akan keluar sehingga akan membuat ovum itu mengental, sehingga ketika ada sperma ketemu dia tidak bercampur. Dan saya sempat minta bukunya sama Menteri Haryono Suyono dulu, waktu zaman itu ada Menteri BKKBN ya. Saya minta, saya dikasih bukunya, saya pelajari. Jadi jangan kemudian ada orang tanya ini enggak ngerti, mari kita berdoa saja, mari kita berdoa saja. Orang akan bilang enggak usah disuruh berdoa, saya sudah berdoa bahkan berpuasa kok. Enggak bisa seperti itu, apalagi zaman generasi sekarang ini. Tadi generasi milenial dan generasi Z kan generasi yang serba ingin tahu. Jadi kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Kita harus bisa menjawab dengan akurat sesuai dengan kebenaran firman. Ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dari Indonesian Literal Translation katakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu. Pembaharuan pikiranmu ini mengupdate pengetahuan kita, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita ini memang tidak kompromi, tetapi tidak radikal. Kenapa? Karena radikal itu setelah saya amati hanya menghasilkan perbantahan. Oleh karena itu saya membuat program kering halo untuk gembala-gembala GPF. Tujuannya apa? Saya memacu para gembala GPF supaya bisa menjadi pelintas generasi. Jangan menjadi generasi milenial yang out of date, yang sudah ketinggalan zaman.
Sedangkan mereka yang tidak mengenal Bapa Yahweh saja mengikuti perkembangan. Masa kita tidak mengikuti? Kita mengenal Bapa Yahweh saja sudah menjadi bukti kalau Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan untuk mengerti kebenaran. Ya jangan hanya kebenaran, tetapi teknologi juga kita ikuti. Kenapa? Karena kita hidup pada zaman teknologi. Pengecualian saudara boleh ikuti model saya. Ya, kan ada Tokopedia, Shopee dan sebagainya macam-macam ya. Yang untuk jual beli itu. Saya ini gemar membeli sesuatu. Saya tadi di jalan sama Simeon saya bilang nanti biar untuk beli-beli biar Simeon saja melalui Simeon. Kenapa? Karena kalau saya bisa, dulu saya pernah menggunakan itu ya. Tetapi kok sering beli-beli, jadi supaya enggak membeli yang enggak berguna, saya suruh aja Simeon yang yang membelikan. Sehingga kalau beli-beli terus kan sungkan juga akhirnya. Gitu ya. Jadi pengecualian seperti lebih baik enggak belajar supaya tidak beli-beli terus yang enggak ada gunanya. Yang jadi masalahnya adalah jangan kita katakan tidak bisa. Pak, saya tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa. Urusannya bukan soal bisa atau tidak. Saya beli di program pembelian seperti yang tadi saya sebutkan itu juga bisa, bukan tidak bisa. Tetapi saya tidak mau supaya membatasi diri. Jadi yang jadi masalahnya bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kalau mau, kita mau belajar, maka kita akan diberi kemampuan oleh Elohim. Jadi zaman teknologi harus mempelajari teknologi. Bahkan kalau bisa, malah bisa menjadi hiburan. Ya, seperti saya kalau membuat firman Tuhan, pakai yang baru ini menjadi satu hiburan bagi saya. Karena ini kan nulisnya susah, saya beli keyboard yang pakai Bluetooth, jadi ngetiknya di keyboard, masuknya di sini. Itu menjadi hiburan tersendiri bagi saya, dan hiburan itu sendiri membuat wajah kita lebih muda dari usianya. Tapi kalau stres lebih tua dari usianya, saudara milih yang mana? Nah ini yang jadi permasalahannya, jadi jangan kita katakan tidak bisa. Mau atau tidak mau, kalau mau Tuhan berikan kemampuan. Saudara percaya? Saya ini tidak pernah belajar loh, saudara, komputer secara di sekolah komputer, tidak pernah. Saya tanya sama Lea, bagaimana caranya Lea? Dedi diajarin nih caranya bikin YouTube. Saya diajarin dasarnya, saya pelajari, saya kembangkan sendiri. Buktinya bisa tuh, ya. Kalau kita mau, Tuhan berikan kemampuan. Apalagi kalau kita mau untuk kemuliaan Bapa Yahweh, pasti Bapa Yahweh akan berikan kemampuan bagi kita. Ya, jadi kalau ada generasi milenial dan generasi Z, kita diminta oleh Tuhan bukan hanya generasi milenial dan generasi Z, tetapi kita lintas generasi lebih daripada itu, supaya dengan demikian kemuliaan Bapa Yahweh dinyatakan. Amin buat firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberikan acuan bagi kita untuk belajar lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, karena Engkau telah mengajar kepada kami bahwa Engkau menghendaki kami bahkan menjadi pelintas generasi, karena Engkau akan membuat kami tetap berproduksi bagi kemuliaan nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, maupun yang mendengarkan melalui gadget mereka masing-masing, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui radio streaming, dari rumah masing-masing. Engkau juga memberkati mereka semuanya ya Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat,
dan kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkatilah seluruh yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu menjagai dan melindungi kami, supaya di sepanjang malam kami beristirahat dijauhkan dari kuasa setan, sakit penyakit maupun orang jahat, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dengan damai sejahtera. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan damai sejahtera, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang kami usahakan dan kami lakukan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat digunakan bagi kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Amin.